Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ella, kalau kembali ke fungsi keluarga tadi ya, kita lihat bahwa ada generasi muda yang bekerja. Mereka merasa tidak punya waktu juga untuk menjaga, untuk merawat, untuk meningkatkan kualitas anak-anak. Karena mereka sibuk. Bagaimana mengatasi kondisi seperti ini? Ini jawaban saya jawaban yang nggak populer, Bang Andi. Oke. Karena saya nggak percaya bahwa pengasuhan itu bisa berjalan optimal tanpa kuantitas waktu yang cukup. Semua hubungan apapun. Ada yang bilang ini bukan soal... Ini hanya kualitas, bukan kuantitas yang penting. Bohong. Bohong ya. Bohong. Ada perlu bilang kuantitas, perlu untuk bisa mendapatkan kualitas. Jadi nggak ada itu cerita, yang penting kan quality, bukan quantity gitu ya. Nggak mungkin. Ini mungkin waktunya kita dengarkan juga nih, karena sudah ada Ketua Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Ferry Farhati. Ya. Iya, Bu Ferry, terima kasih untuk kehadirannya. Ya, silakan. Bu Ferry, mungkin sebagian dari penonton juga ingin tahu, sebenarnya PKK itu dulu dibentuk tujuannya apa? Jadi PKK ini adalah kumpulan dari para penggerak, para ibu-ibu penggerak yang memiliki tujuan untuk menciptakan ekosistem keluarga bahagia. Jadi memang target mereka adalah keluarga-keluarga ini. Dengan program, ada 10 program PKK yang semuanya itu terkait dengan isu-isu yang ada di keluarga, dari mulai isu kesehatan, pendidikan, kemudian lingkungan, macam-macam. Jadi ibu-ibu ini kemudian bergerak kepada masyarakat, bertugas sebagai pendata, sebagai penyambung informasi, dan juga sebagai penggerak. Jadi mereka mendata keluarga, mereka menyampaikan informasi dari pemerintah kepada warga, dan mereka yang menggerakkan. Nah, saya ingin dengarkan pendapat Bu Ferry ya, berkaitan dengan keyakinan banyak orang bahwa kalau ada anak yang kemudian terlibat narkoba, kriminal, ya, kejahatan, pokoknya yang jelek-jelek itu adalah karena faktor keluarga. Orang tua yang dianggap tanda kutip salah didik. Nah, sebaliknya kalau anak sukses dan kemudian tumbuh berkembang menjadi sangat positif, itu juga faktornya adalah keluarga. Sebelum kita bicara dunia pendidikan, bagaimana tanggapan Bu Ferry di sini? Ya, memang betul bahwa keluarga itu memang yang paling sering berhubungan dengan anak, dari mulai sejak dalam kandungan, malah dari dalam kandungan sampai lahir dan dibesarkan dalam keluarga. Nah, di sini peran orang tua menjadi sangat penting. Saya ini sering berhubungan dengan ibu-ibu ya, jadi akhirnya saya selalu bikin jargon-jargon yang gampang diingat oleh ibu-ibu. Apa misalnya? Tugas orang tua itu cuman bagimu. Bagimu. Bahagiakan anak, beri gizi yang cukup dan stimulasi dengan tepat. Itu simpelnya. Tapi kemudian itu diterjemahkan dalam kita harus memenuhi kebutuhan anak-anak gitu kan. Kebutuhan anak-anak itu ada macam-macam. Pertama ada rasa aman. Anak-anak juga butuh batasan yang jelas. Anak-anak juga perlu keteraturan, ada jadwal yang jelas dan lain-lain. Anak-anak perlu terlibat dalam keluarga. Kemudian ada lagi, anak-anak tuh perlu bahagia, perlu ceria gitu. Nah, itu yang kemudian selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu. Sebenarnya simpel Bu, membahagiakan anak, memberi gizi yang cukup dan menstimulasi. Kalau dari Om Firdaus ini, kan waktu kontak PKK ya, hampir semua PKK ya, tapi DKI kelihatan yang paling antusias untuk mendukung. Paling cepat. Jadi kami juga merasa sangat terhormat dan kami merasa percaya diri bahwa di Jakarta ini ada kehadiran berkaitan dengan isu-isu masyarakat kita mau selesaikan. Jadi we are very grateful, sangat
berterima kasih. Ini bentuk kolaborasi Om Andi. Jadi Iya. tadi Ibu Ferry udah jelaskan bahwa tidak hanya pemerintah yang harus selalu dimintai keikutsertaan, tapi kita sebagai masyarakat juga. Toh ternyata begitu kita reach out ke pemerintah, pemerintah respon dan dengan cepat, ayo katanya. Oke, tapi kenapa waktu itu responnya cepat dan positif sekali untuk generasi aktif ini gerakan? Ya, karena memang kita sejalan ya, ingin menciptakan keluarga, ekosistem keluarga yang bahagia. Keluarga itu harus sehat fisik dan mental, apalagi kalau bebas rokok, itu lebih keren lagi gitu. Dan Benih Baik memberikan itu gitu. Kita sambut baik, apalagi ibu-ibu PKK ini orang yang kalau dibilang bisa nggak, pasti bisa gitu. Pasti bisa, belum apa-apa dia udah bilang bisa dulu gitu. Soal hubungan yang harmonis ini ya. Kita tentu berharap atau berpikir bahkan banyak bahwa hubungan orang tua dengan anak pasti harmonis. Padahal kan banyak kenyataan di lapangan bahwa justru antara anak dan orang tua itu yang kemudian terjadi konflik terus-menerus gitu lah. Nah, kalau menurut Bu Ferry dari pengalaman juga, pertama ada faktor apa saja yang membuat konflik itu terjadi antara orang tua dan anak-anak, dan dari pengalaman bagaimana solusinya? Mungkin ada cerita. Kadang anak itu senang dikasih kepercayaan karena merasa berdaya gitu. Orang tua percaya kepada anak, anak akan menjaga kepercayaannya. Dan ketika mereka mau berbuat kesalahan, itu kemudian ingat orang tua. Kemudian juga terkait dengan orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai religius di rumah, gitu. Karena itulah yang mengajarkan anak-anak apa yang baik dan buruk. Selain itu juga mengajarkan kepada mereka bahwa ada yang mencintai dia jauh dari orang tuanya yang lebih besar, yang akan menjaganya. Gitu. Itu ada kepercayaan itu bahwa selama kamu berbuat baik, insya Allah akan ada yang menjaga. Kemudian hadir. Hadir pengertiannya Orang tua itu harus hadir, tadi yang disampaikan Bu bukan Ella. cuma fisik ini kelihatannya ya. Hadir itu tidak harus selalu fisik, tapi tadi Bu Ella bilang quantity juga perlu, gitu ya. Hadir itu dalam artian presence. Present itu bisa mentally, bisa juga fisik, hadir secara fisik. Lagi anak nonton, kita ikut nemenin gitu. Tapi present secara mental itu ketika ada tawaran merokok, ketika ada tawaran obat terlarang, dia ingat orang tuanya. Kalau ingat orang tua pasti deh langsung nggak mau. Nah, coba Bu Ferry sampaikan pesan buat seluruh ibu-ibu PKK. Ini mungkin nggak terbatas pada DKI karena ini ditonton di mana aja. Kepada ibu-ibu PKK mengenai pentingnya untuk membentuk generasi muda dengan fisik yang sehat dan karakter yang baik. Boleh disampaikan nggak? Baik, menciptakan ekosistem keluarga bahagia itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik guru, bukan hanya milik keluarga, tapi milik kita bersama. Oleh karena itu, bila melihat permasalahan yang ada di sekitar kita, ayo kita ambil tanggung jawab, ikut bantu menyelesaikan permasalahannya. Paling tidak kita punya kontribusi terhadap suasana di sekitar kita. Hidup PKK. Kalau Om Fir, apa harapannya dengan adanya generasi aktif nih, Gen aktif? Kalau harapan kami tentu, kami ini ingin mempersiapkan generasi muda yang benar-benar powerful. Karena kita sebagai negara kan tahun 2045 akan usianya 1 abad Om Andi. Dan tadi seperti saya jelaskan bahwa ya negara itu asetnya isinya apa sih? Ya tentu manusianya. Kalau misalnya nanti pada waktunya tiba 2045 dari saat ini kita udah siapkan, kita akan punya orang-orang yang very powerful, orang-orang yang hebat, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, menyelesaikan berbagai macam masalah dunia dan mendorong peradaban dengan begitu majunya. Kita lakukan ini tujuannya itu. Terima kasih Ella ya. Terima kasih juga Om Fir, terima kasih Bu Ferry ya. Karena apa yang kita perbincangkan hari ini adalah untuk masa depan anak-anak generasi penerus kita yang kita harapkan tentu mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia tadi ya. Nah, di akhir ini seperti biasa saya juga ingin berbuat baik. Tapi dengan berbagi buku. Jadi buku ini akan saya bagikan. Kalau Anda tertarik untuk atau ingin mendapatkan buku ini, caranya gampang, yaitu dengan ikuti kuis di
media sosial Kick Andy Show, di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter Kick Andy. Ya, nanti bisa ada pertanyaan, Anda kalau ikut maka kemungkinan Anda juga bisa memenangkan dan mendapatkan buku ini. Dan bagi Anda tadi yang menonton acara ini atau episode ini tidak dari awal, jangan khawatir juga karena ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah, tinggal klik benihbaik.com. Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang ingin Anda bantu. Tapi karena hari ini topiknya pendidikan, saya usul nih, kalau Anda punya hati, maka Anda bisa berbagi, mendukung gerakan yang dilakukan oleh Pak Asudin, pegiat literasi yang menghadirkan perpustakaan keliling untuk anak-anak di pedalaman NTB. Ya, Pak Asudin ini berkeliling membawa buku tanpa lelah untuk menumbuhkan minat baca anak-anak di pedalaman Lombok Utara NTB. Jadi nanti tinggal klik, cari, kemudian kalau teman-teman memang tergerak hatinya, ayo kita bantu gerakan Pak Asudin untuk terus melakukan aktivitas positifnya bagi anak-anak di Lombok Utara melalui benihbaik.com. Sekali lagi, terima kasih. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi dan menggerakkan hati kita bersama-sama bahwa anak-anak kita adalah masa depan Indonesia. Sampai jumpa.